Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus ila umamin kepada umat-umat min qablika sebelum kamu. Fa akhadnahum, maka kami siksa mereka bil ba'sa'i, kami uji. Fa akhadnahum, maka kami uji mereka bil ba'sa'i, dengan kefakiran yang sangat-sangat, wad-dharra'i, dan penderitaan, yaitu berupa sakit. La'allahum, semoga mereka yatadarra'un, mau tunduk kepada Allah, kemudian beriman. Falawla idh ja'ahum, maka hendaklah ketika mendatangi mereka ba'suna, hukuman kami, tadarra'u, sehingga mereka mau bertunduk kepada Allah. Walakin qasad quluhum, tetapi ini telah menjadi keras qulubuhum, hati-hati mereka, sehingga tidak mau beriman. Wa zayyana, dan telah memberi perhiasan lahum pada mereka, menghias-hiasi lahum untuk mereka asyaitonu, syaitan, maka nu ya'malun, apa yang adanya mereka mengamalkan dengan bermaksiat, sehingga masih terus saja meneruskan maksiat. Oleh setan itu dihias-hiasi, diseneng-senengkan, sehingga kayaknya satu kemaksiatan itu satu kejayaan, keindahan, kenikmatan di dunia, padahal itu adalah hukuman akhirnya. Hukuman akhirnya. Kadang-kadang dikasih sakit juga orang-orang kafir itu, dikasih sakit, dikasih kemelaratan, biar mereka itu kalau sakit ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau mereka kemelaratan minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sehingga mau beriman. Tapi memang hatinya keras. Kalaupun ingat sebentar, begitu selamat hilang lagi, gitu. Falamma nasu, ketika mereka sudah lupa atau meninggalkan ma perkara dukiru, yang mereka diperingatkan, bihi, untuk bihi pada ma, bihi kepada perkara itu, fatahna, yaitu berupa baksa dan dharra tadi. Fatahna, maka dibukakan alaihim, atas mereka, baba kulli syai'in, pintu segala sesuatu, sehingga mereka bernikmat-nikmatan. Ketika mereka itu sudah dikasih peringatan dengan peringatan-peringatan yang ada itu, yaitu dikasih kemelaratan, dikasih sakit, kemudian biar tunduk, tidak mau tunduk, justru nanti sama Gusti Allah dikasih nikmat yang banyak-banyaknya sekalian itu. Enggak mau tunduk, malah dikasih nikmat sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya mereka itu tertipu dengan nikmat itu. Seperti ayam potong itu loh. Ayam potong itu dikasih nikmat sebanyak-banyaknya, makan habis-habisan ayam potong. Hanya 40 hari sudah gemuk, gede. Begitu sudah 40 hari, diambil sama yang punya, sembelih semuanya. Namanya itu sidrat, nikmat yang diberikan karena untuk menipu mereka. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka sudah bersenang-senang, bima utu, dengan apa yang telah mereka diberikan, dengan senang-senangnya orang yang sombong, akhadnahum, maka kami azab mereka baghtatan, dengan tiba-tiba. Faidahum, maka ternyata mereka, tiba-tiba mereka, mublisun, orang-orang yang berputus asa dari segala kebaikan. Ketika mereka sudah kena azab, berubah, sudah putus asa, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Fakutia, maka putuslah, fakutia, maka diputus, dabirul qaumil ladzina zalamu, akhirnya atau belakangnya qaumil ladzina zalamu, belakangnya kaum yang zalim, belakangnya kaum yang zalim, maksudnya mereka itu dihabisi total sehingga tidak mempunyai keturunan lagi. Walhamdulillah, dan segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, karena Allah telah
menolong utusannya dan menghancurkan musuh-musuhnya. Nanti kalau kamu lihat kebanyakan dalam cerita-cerita Al-Quran ini kan ya juga orang dakwah karena diperintah Allah, ada dua orang akhirnya terjadi akan terjadi menjadi dua golongan, golongan beriman, golongan tidak beriman, golongan beriman selamat, golongan yang tidak beriman dihancurkan Allah. Nah, itu aja. Dakwah karena Allah, ada yang iman, ada yang enggak iman. Yang iman selamat, yang tidak aman dihancurkan oleh Allah. Ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, ceritanya Nabi Musa alaihissalam, ceritanya nabi-nabi, semuanya begitu, semuanya begitu. Pokoknya orang gak iman dihancurkan oleh Allah. Kalau katakanlah orang yang mendakwahkan agama itu akan dibantu oleh Allah. Kalau katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, kabarilah kalian semua kepada aku, in ahadallahu sam'akum, bila Allah mengambil pendengaran kalian, wa absarakum, dan mengambil penglihatan kalian, wa khatama, dan Allah mengelak, Allah menyegel ala qulubikum, atas hati-hati kalian, man, siapakah ilahun, Tuhan, ghairullah, yang selain Allah, ya'tikum, yang dapat mengembalikan bihi, dengan pendengaran, penglihatan dan hatimu, tidak ada yang bisa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ungdur, katakan ungdur, lihatlah, kaifa, bagaimana, nusarrifu, aku jelaskan, al ayati, ayat-ayat, tsumahum, kemudian mereka yastifun, berpaling, tidak mau beriman juga. Sudah dijelaskan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kesatuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja mereka tidak mau beriman, tetap saja mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakanlah wahai Muhammad, ara'aitakum, kabarilah kalian kepadaku, in atakum, bila mana mendatangi kalian adabullah, adabnya Allah, baghtatan, dengan tiba-tiba, au jahratan, atau nampak betul. Jahrah itu maksudnya tampak dengan mata mereka sendiri. Nah, adab itu ada bisa jadi adab yang tidak tampak oleh mereka, tahu-tahu mereka hancur gitu saja. Tapi ini adab yang ditampakkan betul oleh mereka. Itu ditampakkan betul oleh Allah kepada mata-mata mereka. Sehingga sebelum terkena adab, mereka sudah kena adab, yaitu adabnya ketakutan. Nah, seperti orang itu kalau mau dihukum mati itu di matanya ditutup. Ini enggak, ini mau diadab, matanya dibuka biar ngelihat dulu. Nah, hal yuhlaku, tidaklah dihancurkan, illal qaumul zalimun, kecuali hanyalah orang-orang yang zalim. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa barakta wa taraham ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa Sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma asli sultanan nasira. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin.